Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22 sesuai bacaan Gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami hari ini. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop bacaan, Hal berpuasa. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabi yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Amin firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan tadi, dari Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22, dapat diberikan sebuah tema atau nats renungan yang bunyinya, arti ibadah, gaina kamenomban. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, ibadat atau ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab, ibadah. Dalam terminologi bahasa Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki arti perbuatan atau penyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Kata ibadah menurut Perjanjian Lama, ibadah adalah sarana pertemuan antara Allah dengan umatnya, di mana inisiatif itu berasal dari Allah sendiri. Lewat ibadah, umat mengetahui maksud dan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Ibadah dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur atas penyertaan dan berkat Allah yang diberikan. Kehadiran dalam ibadah merupakan relasi antara Allah dan umatnya. Ini tidak bisa diabaikan, karena tanpa ibadah, umat Israel tidak akan mendapat kesempatan untuk merasakan berkat penyataan Allah lewat kehadirannya. Begitu juga arti kata ibadah dalam perjanjian Baru. Kata ibadah berasal dari bahasa Yunani, lakteria,
yang artinya pekerja, upahan, pelayan, dan mengabdi. Ibadah adalah suatu pelayanan yang dipersembahkan kepada Allah, tidak hanya dalam arti ibadah di bait suci, tetapi juga dalam arti pelayanan kepada sesama. Kita dapat baca dalam Lukas pasal 10 ayat 25, Matius pasal 5 ayat 23. Namun ibadah Kristen tetap seperti kebaktian sinagoge. Dalam ibadah sinagoge, pembacaan kitab suci adalah pusat dari ibadah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui teks bacaan kita saat ini memperlihatkan suatu praktek peribadahan yang lazim dilakukan orang-orang pada zaman itu, yakni berpuasa. Berpuasa adalah ekspresi merendah di hadapan Tuhan lewat perkabungan atas dosa-dosa dan juga suatu ekspresi atas duka cita. Namun yang aneh dari kisah ini, bahwa orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes datang kepada Yesus hendak memberikan protes karena murid-muridnya tidak berpuasa. Ayat 18 bacaan kita tadi. Dengan segala hikmat, Tuhan Yesus memberikan jawaban melalui 3 perumpamaan, yakni mempelai laki-laki, ayat 19-20, menambalkan secarik kain baru pada kain tua, ayat 21, mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, ayat 22 bacaan kita. Jadi jawaban Yesus mau mengatakan bahwa ada saat yang tepat untuk melakukan puasa. Memang bacaan kita ini tidak menyebutkan bahwa puasa yang dilakukan dalam rangka menyambut perayaan apa. Namun bagi Yesus, saat itu bukan merupakan saat yang tepat untuk berpuasa. Alasan yang diberikan Yesus menunjukkan bahwa ia sedang memperkenalkan dirinya. Namun kelihatannya hal ini tidak dipahami oleh orang-orang bertanya. Saat itu menurut Yesus, saat di mana para murid harus bersuka cita karena mempelai itu, yakni Yesus sendiri, masih bersama-sama dengan mereka. Ketiga perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus memiliki maksud yang sama. Tidak ada seorang pun menambalkan secarik kain baru pada baju yang tua, sama dengan anggur baru. Tidak boleh ditaruh pada tempayan yang tua, atau dengan kata lain, biarlah yang baru terpisah dengan yang lama. Jangan disatukan. Kalau disatukan, justru itu yang akan berbahaya. Oleh karena itu, ibu bapa dan saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh tetap berpegang teguh kepada ketiga perumpamaan Tuhan Yesus sampaikan di atas. Sebab memang tidak bisa disatukan karena memiliki perbedaan. Yesus dalam perumpamaan ini mau mengatakan bahwa memang kami berbeda dengan mereka dan tidak dapat disatukan dengan mereka. Dan jangan paksakan kami untuk bersatu. Apabila keduanya disatukan akan rusak dan tidak bisa bersatu. Gelap tidak dapat bersatu dengan terang. Yang tidak baik tidak bisa bersatu dengan yang baik. Sesuatu yang salah tidak bisa bersatu dengan yang benar. Semoga Roh Kudus senantiasa memberkati dan menolong kita semua untuk selalu mencintai peribadahan di rumah Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Ya Tuhan Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Roh Kudus, tanamkanlah firman-Mu dalam kehidupan kami,
sehingga kami sungguh-sungguh memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan peribadahan kami yang sungguh dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, pilihlah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berikanlah kekuatan, kesembuhan, berkatilah obat, makanan, dan minuman yang digunakan agar semua itu menjadi sarana kesembuhan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kami juga mendoakan semua orang yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami, dimanapun mereka berada saat ini. Berikan kekuatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam masa tua mereka sungguh mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan sebagai juru selamat yang satu-satunya. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita, tapi sungguh berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan berkatilah mereka dalam pendidikan masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintahan kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat pesta demokrasi yang akan kami hadapi bangsa Indonesia ke depan melalui pemilihan DPRD, DPR Provinsi, DPR Pusat, Bupati, Wakil Bupati, Gubernur, Wakil Gubernur, Presiden dan Wakil Presiden. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua untuk melakukan kegiatan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita sukacita di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa pula buat kedua hamba-Mu sebagai pendeta di Jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Yusineti Puntu dan Bapak Pendeta Oktopianus Banne Padang. Bahkan kami sebagai rekan sekerja, sebagai penatua dan diaken, seluruh pengurus OIG, berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah pagi yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.